Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla-dargi wa ya ahla-batin wa ya ahla-nawati wa ya ahla-nur. Amma ba'd. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semua kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di majelis ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau, duduknya kita di majelis ilmu itu lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat di rumah. Karena itu ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wal qismus tsani al-af'alu kasujudin li sunamin aw syamsin aw makhluqin akhar. Wal qismu adapun pembagian as-tsani yang kedua, al-af'alu adalah berupa perbuatan-perbuatan. Kasujudin seperti sujud, lisonamin kepada berhala, au syamsin atau kepada matahari, au makhlukin atau kepada makhluk akhar yang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana telah diterangkan bahwasanya hal-hal yang bisa menyebabkan murtad itu ada 3 macam. Ada 3 bagian. Yang pertama yaitu berupa keyakinan yang salah, itu bisa jadikan murtad. Contoh kemarin seperti meyakini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan sahabat Nabi, itu bisa murtad. Dan lain-lain telah diterangkan. Bagian pertama tentang keyakinan selesai, sudah diterangkan. Kemudian bagian yang kedua perbuatan, dan bagian yang ketiga ucapan. Nah, di sini kita masuk pada bagian yang kedua, al-af'alu, yaitu perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan murtad. Nauzubillah min dzalik. Apa saja perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan murtad? Para ulama mengatakan ya kullu fi'lin ajma'al muslimuna ala annahu la yasduru illa min kafirin haqiqatan likaunihi min jinsi fi'alihim. Perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan murtad adalah segala hal perbuatan yang disepakati ulama bahwasanya itu adalah menjadi simbol orang-orang kafir, ibadahnya orang-orang kafir. Kalau kita melakukan perbuatan yang menjadi simbol mereka, maka di situ bisa menjadikan murtad. Nauzubillah min dzalik. Dicontohkan oleh beliau di sini kasujudin, seperti sujud lisonamin untuk berhala, sujud kepada berhala. Nauzubillah. Au syamsin atau matahari.
Orang kafir itu kan ada yang nyembah matahari, seperti orang-orang Jepang, au makhlukin akhara, atau makhluk yang lain seperti rembulan. Itu ada juga orang-orang kafir yang mereka menyembah rembulan seperti kaum Sobi, atau kaum Majusi yang nyembah api dan lain-lain. Kalau sujud kepada berhala dan semua yang disembah oleh orang-orang musyrik, orang-orang di luar Islam, maka itu menjadikan murtad, menjadikan murtad seketika, tanpa perlu ditanya dia niatnya apa. Sudah ada itu. Kalau sujud kepada sesuatu yang menjadi Tuhan orang-orang kafir, sesembahan mereka yang tidak beriman, kok ikut sujud, maka langsung murtad. Tidak perlu ditanya niatnya apa, niat ibadah apa tidak, niatnya apa, tidak ada. Kalau sujud kepada sesembahan mereka, maka langsung murtad. Sujud ini adalah wadu'ul wajhi alal ard, meletakkan wajah atau dahi di lantai, di bumi. Niku yang namanya sujud. Walaupun tangannya nggak diletakkan misalkan, pokoknya kalau dahinya diletakkan ke bawah, niku namanya sujud. Kalian jengking atau sujud. Nah, sujud ini adalah bentuk napa niku ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah ini kan posisi tubuh yang paling mulia itu kan wajah. Nek wajah yang ganteng, ayu, ya wis dianggap ganteng, dianggap ayu. Walaupun fisiknya atau bodinya mungkin ada kekurangan, tapi nek ayu, ganteng, seakan-akan yang lain juga bagus semuanya. Nah, wajah ini kalau ditempelkan ke bawah dalam posisi merunduk sujud seperti itu, maka itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud untuk berhala dan segala hal yang disembah oleh orang-orang musyrik, orang-orang di luar Islam, maka seketika langsung murtad. Ini poin pertama. Ini yang dimaksud oleh beliau. Kemudian timbul pertanyaan, kalau sujud kepada benda yang tidak menjadi berhala atau sesembahan mereka bagaimana? Contoh, ada orang sujud nyujuti angkong, atau sujud sujud kepada batako. Kan tidak ada di dunia ini orang musyrik kafir Tuhannya angkong, ndak ono. Atau Tuhane napa batako, ndak ada kan? Adanya ya patung terus dan lain-lain tertentu, nggak semua benda kan. Kalau sujud kepada benda yang tidak menjadi sesembahan orang-orang di luar Islam bagaimana? Maka di situ ada dua hukum. Satu, hukumnya kafir jika niat ibadah. Sujud, batako disujuti, angkong disujuti, niatnya ibadah, kafir, murtad. Yang kedua, haram, dosa tapi tidak kafir. Ketika dia sujud, asal sujud aja, tidak niat menyembah, tidak niat beribadah. Tapi kalau yang tadi berhala, kemudian gambar atau matahari atau apa yang telah menjadi sesembahan orang di luar Islam, kok dia sujud walaupun nggak niat nyembah, murtad. Itu bedanya. Ada dua benda yang berbeda. Satu, benda yang sudah dituhankan oleh mereka, itu nek sujud langsung murtad tanpa ditanya niat. Yang dua, benda yang tidak dituhankan oleh mereka, angkong, batako, ember, bak, dan lain-lain, sudah sujud pada benda-benda yang tidak jadi berhala mereka, Tuhan mereka, maka gimana? Ada dua hukum tadi itu. Nek niat ibadah murtad, kafir. Tapi nek nggak niat ibadah, asal jengking, maka haram hukumnya. Itu perincian daripada hukum perbuatan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kalau di syariat-syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sujud zaman dulu, kaum zaman dulu, niku ada yang namanya sujud tahiyah, sujud penghormatan. Kalau syariat sebelum syariatnya Nabi kita, itu sujud kepada manusia diperbolehkan. Bahkan itu termasuk adat kebiasaan, tidak dilarang oleh Allah zaman dulu. Contohnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam di akhir cerita, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, saat itu setelah sekian panjang cerita Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, maka ayahnya didudukkan di sebelah kanan beliau, kemudian bibi beliau yang ikut didudukkan di sebelah kiri beliau, dan saudara-saudara beliau di depan beliau, mereka kharru lahu sujada, mereka semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Sujudnya bukan nyembah Nabi Yusuf, tapi sujud penghormatan. Dan memang syariat zaman dulu, umat terdahulu itu sujud diperbolehkan kepada manusia, tapi niatnya tadi itu menghormati, itu boleh. Nah, coro wong zaman sakniki kaya wong Jepang, arigato, ini kan langsung rukuk tapi bukan sujud. Ya kayak gitu, penghormatan kepada sesama manusia, kan punya adat sendiri-sendiri. Kalau umat zaman dulu itu sampai sujud beneran. Sujud ini di dahinya ditempelkan bener. Mereka sujud kepada Nabi Yusuf, menghormati Nabi Yusuf alaihis salam. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas niku, di dalam sujud mereka membaca subhana muallifis syattat ba'dal iyas, subhana kashifid durri ba'dal yas. Mereka ketika sujud membaca tasbih berupa apa? Maha suci yang telah menyusun segala sesuatu yang telah tercerai-berai setelah putus asa. Kan mereka kan saat itu kan sudah luar biasa itu, tercerai-berai antara saudaranya Nabi Yusuf dan seterusnya. Itu cerita panjang sampai jadi surat Yusuf. Subhanaka sifudurri ba'dal yas, dan subhanallah maha suci Allah yang telah menghilangkan kesumpekan setelah ujian yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Itu mereka ketika sujud baca itu. Sujudnya hormat kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Zaman dulu, syariat nabi-nabi dulu memang itu masih diperbolehkan. Akan tetapi syariatnya Nabi Muhammad SAW, aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran beliau tidak memperbolehkan sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan ketika ada seorang pemimpin Yahudi dari pemimpin Yahudi yang namanya Abu Rafi' Al-Qurdi, dan juga satu pemimpin dari orang Nasrani Bani Najron. Dua orang ini datang ke Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, aturidu an na'budaka wa nattakhidaka rabba. Wahai Muhammad, maukah engkau aku atau kami jadikan engkau sebagai Tuhan, alias kami sujud penghormatan terhadap engkau? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ma'adallah an nu'bada na'budu ghairallah atau an na'mura bi ghairi ibadatillah, fama bidzalika ba'athani wala bidzalika amarani. Na'udzubillah min dzalik, aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah dan memerintahkan sujud nyembah ke ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak diutus dengan seperti itu. Alias di syariatnya Nabi Muhammad, sujud itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapus penghormatan terhadap sesama manusia dengan sujud, dihapus oleh Nabi SAW. Karena itu Nabi
Di dalam salah satu hadis sahih beliau mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Andaikan aku itu boleh memerintahkan orang untuk sujud sebagai penghormatan, maka akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya sebagai penghormatan terhadap suaminya. Karena suami itu haknya besar, suami itu haknya besar, sehingga istri itu wajib untuk menghormati suami. Andaikan aku boleh nyuruh orang untuk sujud kepada selain Allah, maka istri-istri akan aku perintahkan sujud kepada suaminya. Karena suami itu punya hak yang besar. Karena suami ini kan dia mengganti peran ayah, mengganti peran saudara, dan mengganti peran daripada keluarga. Suami itu kalau sudah dia punya istri, dia itu harus bisa jadi sosok ayahnya, sosok kakak atau adiknya, sehingga si istri ini tidak kesepian. Suami harus bisa menjadi peran yang begitu banyak ini tadi. Manusia itu kalau dia bersama ayah dan orang tuanya, niku bisa dicukupi mungkin pakaiannya, terus nopo niku segala macam sandang, papan, pangan, kabeh dicukupi wong tuane. Bisa, nggih, nek wong tuane mampu. Tapi ada satu yang tidak bisa, apa? Manusia itu punya syahwat, sedangkan orang tua tidak bisa. Syahwat dengan anak itu tidak boleh. Maka suami ketika sudah sah menjadi pasangan seorang istri, si istri betul-betul harus menghormati suaminya, karena dia berperan mengganti ayahnya, kakaknya, dan lain-lain di rumahnya, plus dia juga berperan menjadikan wanita tersebut bahagia. Karena itu sampai-sampai Nabi di sini mengatakan, andaikan boleh aku perintah sujud penghormatan kepada sesama manusia, maka yang pertama diperintah beliau adalah para istri untuk sujud kepada suaminya. Karena itu sujud di ajarannya Nabi tidak diperbolehkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari hadis ini banyak cerita di riwayat-riwayat itu. Dulu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar serta salah satu sahabat Ansor jalan sama Rasulullah SAW berempat. Kemudian sampailah di satu kebun gitu. Di situ tiba-tiba ketemu dengan kambing. Kambing ini melihat Rasulullah langsung dekat di hadapan Nabi dan langsung sujud kepada Rasulullah. Maka melihat kambing yang luar biasa akhlaknya kepada Nabi, tahu ini Muhammad Rasulullah SAW makhluk yang paling dicintai oleh Allah, kenal kambing tersebut, sujud langsung di depan Nabi, langsung sujud. Maka sahabat Abu Bakar saat itu mengatakan, ya Rasulullah, nahnu ahaqqu bisujudi laka min hadil ghanam. Wahai Rasulullah, yang lebih pantas untuk sujud kepada engkau sebagai penghormatan adalah kami, wahai Nabi. Maka bolehkah kami untuk sujud seperti kambing ini sujud menghormati engkau, wahai Nabi? Maka dijawab Rasulullah, la yang bagi an yasjuda li ahadin walau kana yang bagi ahadin an yasjud li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Tidak diperbolehkan seseorang sujud kepada seseorang, kata Rasulullah. Andaikan boleh, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami. Tapi ya suami ini butuh pengertian juga, jangan semena-mena. Sampai-sampai diriwayatkan itu nanti di hari akhir, di hari kiamat, ida awwalu ma tus'alu anhul mar'atu yaumil qiyamah an sholatiha wa an ba'liha. Perempuan itu, Pak, nanti kalau di hari kiamat pertama kali yang ditanya oleh Allah setelah sholatnya, sholatnya wis bener borong, semua kan akan ditanya. Pertama kali yang ditanya sholat. Setelah sholat
kalau untuk perempuan yang ditanya nomor 2 setelah sholat itu apa? Yaitu tentang perilaku dia terhadap suaminya. Itu pertanyaan inti kedua setelah sholat bagi para istri. Makanya istri-istri hendaklah menjadi istri-istri yang sholihah. Amin Allahumma amin. Ini ben krungu iki, speaker banter. Jadi niku sampai-sampai disebutkan di dalam hadis itu idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Sampai-sampai hak suami itu penting untuk dilaksanakan. Andaikan suami itu minta malam-malam, "Mama." Nah, niku kudune iya, ndak boleh nolak. Kecuali kalau sakit, kecuali kalau ada hal-hal tertentu. Niku nek istri solehah dia ndak akan berani nolak. "Mama," ojo jawab malah "Mah, moh." Nah, repot ya. Mah malah jawabannya singkat, "Moh." Nah, niki istri-istri kenapa yang tidak paham hak suami berarti. Nek paham hak suami, maka dia akan jadi istri yang solehah, yang nurut kepada suaminya. Nih, saking besarnya hak suami sampai andaikan boleh sujud antara manusia, Rasulullah akan perintahkan sujud istri kepada suami sebagai penghormatan terhadap suaminya. Nah, begitu juga ada cerita, banyak cerita itu. Ada satu onta yang ngamuk. Onta ini ngamuk luar biasa sampai sahabat-sahabat itu tidak bisa menghentikannya. Ngamuk wes tidak karu-karuan ini sudah. Maka saat itu Rasulullah datang lewat, kemudian para sahabat, "Ya Rasulullah, inna nakhafu alaika min hadzal ba'ir." Wahai Rasulullah, jangan lewat sini wahai Nabi. Ini ada onta di sana yang sedang ngamuk, belum bisa dijinakkan. Kami khawatir kalau engkau nanti kena apa-apa wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, udah biarkan, aku tak kesana, biarkan onta itu. Akhirnya Rasulullah mendekat, onta itu pun melihat Rasulullah, mendekati Rasulullah, lari dan sampai depan Rasulullah, langsung dia pun mendekatkan kepalanya di bahunya Rasulullah dan berbisik ngomong-ngomong sesuatu begitu. Maka kata Rasulullah setelah onta itu selesai ngomong, Nabi ngomong para sahabatnya, "Wahai para sahabat, terutama yang punya onta ini, dia barusan ngomong bahwasanya yang punya onta ini dulu membeli dia waktu onta ini masih kecil. Setelah itu dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat sampai onta ini kewalahan, kecapean. Akhirnya yang punya onta ini pengen menyembelih dia. Jadi dari kecil sampai besar seperti ini dia merasa tersiksa, belum pernah mengalami kenikmatan karena dipakai kerja berat, terus sekarang mau disembelih malah." Maka sahabat-sahabat saat itu mereka, "Ya wahai Rasulullah, yang engkau katakan benar wahai Nabi." Maka yang punya onta, silahkan, apa yang ingin engkau lakukan wahai Rasulullah. Onta ini aku pasrahkan, kami pasrahkan kepada engkau. Akhirnya disuruh lepas oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu onta itu mundur, kemudian sujud kepada Rasulullah SAW karena terima kasih kepada Nabi membebaskan dia. Akhirnya melihat itu, setelah onta itu sujud, onta itu pun kemudian lari dengan girangnya, gembiranya, bebas. Kemudian para sahabat pun mengatakan, "Hadhihi bahimah tasjudulak fanahnu ahaqqu bisujudi minhu falau adinta lana bisujudilak." Wahai Rasulullah, ini hewan, dia tahu balas budi kepada engkau hingga sujud terima kasih kepada engkau hai Nabi. Maka kami sebagai sahabatmu lebih layak, lebih berhak untuk sujud terima kasih kepada engkau hai Nabi, karena engkau yang menyelamatkan kami dari kehidupan dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat engkau menyelamatkan kami bisa masuk surganya Allah. Kami terima kasih, ingin terima kasih kepada engkau wahai Rasulullah dengan bersujud sebagaimana binatang tadi terima kasih kepadamu dengan bersujud. Maka jawab Rasulullah sama seperti tadi itu, tidak boleh sujud orang kepada orang lain. Andaikan boleh aku perintahkan sujud, maka istri aku perintahkan untuk sujud kepada suaminya. Nah, karena itu di situ ada banyak sekali riwayat-riwayat tentang
bagaimana para sahabat itu pengen sujud kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ada riwayat niku dari orang Arab Badui, orang pelosok, tinggalnya mereka di gunung-gunung jauh dari keramaian. Sampai sekarang niku enten orang Arab Badui, mereka kaya, mobilnya wapi-api, tapi tinggalnya di gunung, di pelosok-pelosok gitu, nggak mau di keramaian. Suku-suku Badui. Kalau di daerah Indonesia itu ada, di daerah Jawa Barat itu ada suku Badui. Mereka nggak mau hiruk pikuk keramaian, nggak mau, menyatu dengan alam, tinggalnya di ujung gunung atau pelosok-pelosok. Nah, ini ada orang Badui datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini qad aslamtu, aku sudah masuk Islam wahai Nabi. Fa'arini syai'an azdad bihi yakina. Maka perlihatkan kepadaku satu mukjizat sehingga aku itu tambah yakin wahai Rasulullah. Islamku biar tambah kuat, aku pengen melihat satu mukjizat darimu wahai Nabi, karena aku belum pernah melihat mukjizatmu secara langsung. Maka Rasulullah SAW menawari, yang kamu pengen apa? Aku pengen itu wahai Rasulullah, pohon itu engkau panggil dan dia bisa berjalan kemari wahai Nabi. Ya wes, kalau begitu kamu yang kesana panggil, katakan kepadanya, wahai pohon, kau dipanggil Rasulullah. Bener ya, si Badui ini kesana ngomong, wahai pohon, kau dipanggil Rasulullah kesana. Akhirnya pohon itu bergoyang ke kanan, ke kiri, kemudian akarnya tercabut seperti kaki dan berjalan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di kitab Syaraful Mustafa, riwayat hadis ini. Ketika sudah sampai, dalam riwayat lain si Badui ini minta, ya Rasulullah, aku pengen minta agar pohon ini bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah benar-benar utusan Allah. Benar wahai pohon, baca syahadat ini pohon, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku pohon bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau wahai Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Subhanallah, pohon benda mati bisa hidup, bisa ngomong, mengeluarkan suara. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan manusia yang telah mati, manusia yang awalnya hidup, mati, dihidupkan oleh Nabi Isa, bisa. Maka Nabi Muhammad lebih hebat. Pohon benda mati dihidupkan oleh Rasulullah, bisa jalan dan bisa ngomong. Awalnya benda mati dihidupkan oleh Rasulullah, bisa ngomong dan bisa jalan. Mukjizat Nabi Muhammad mengungguli mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan mukjizat-mukjizat yang lain, mukjizatnya Nabi Muhammad memang mengungguli para nabi-nabi yang lain. Kemudian setelah itu si Badui ini minta agar pohon ini dikembalikan ke tempat semula. Maka disuruh mundur oleh Rasulullah. Sudah wahai pohon, kau kembali ke sana. Mundur itu pohon, kembali akarnya menancap ke bumi, kembali seperti sedia kala, seakan-akan belum terjadi apa-apa. Balik koyo asli ini meneh. Akhirnya si Yahudi ini, si Badui ini pun bertambah yakin kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai mengatakan, ya Rasulullah, idan li an asjudalak, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berterima kasih kepadamu sehingga sujud untukmu wahai Nabi. Aku pengen sujud menghormati engkau dan terima kasih engkau telah mengabulkan permintaanku wahai Rasulullah. Maka jawab Rasulullah apa? La yambagi la ahadin an yasjuda li ahad, walau amartu an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sama seperti tadi, tidak boleh sujud kepada manusia. Andaikan boleh aku perintahkan manusia satu sujud ke manusia yang lain, maka istri aku perintah untuk sujud kepada suaminya. Dalam riwayat orang Badui ini, riwayatnya Imam Bazar, orang Badui ini dalam riwayat yang lain dia belum masuk Islam. Nah setelah lihat itu baru dia masuk Islam, membaca syahadat di hadapan Nabi SAW. Ada dua riwayat tersebut. Walhasil intinya di sini tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang bersujud kepada selain Allah, maka dilihat kalau yang disujudi itu berhala, sesembahan orang-orang kafir, maka langsung murtad tanpa ditanya niat dan lain-lain. Tapi kalau yang disujudi itu selain sembahan mereka, seperti tadi itu benda-benda itu tadi, maka kalau niat ibadah baru murtad. Kalau enggak niat ibadah maka tidak murtad, cuman haram, dosa. Sama halnya kayak manusia sujud sama manusia.
karyawan sujud sama bosnya, itu hukumnya kalau dia tidak niat ibadah maka nggak murtad tapi haram, karena tidak boleh di syariat Nabi kita sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan murtad keluar dari agama Islam. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita dikuatkan iman Islam kita di dunia, kita menjadi umatnya Nabi, di akhirat kelak dekat dengan Rasulullah, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma